Belatung adalah larva lalat. Pada dasarnya, Anda bisa menganggap belatung sebagai bayi lalat. Belatung memiliki nafsu makan yang besar. Karena itu, mereka hanya dapat muncul di tempat-tempat yang terdapat banyak makanan yang membusuk. Ini termasuk bangkai, sampah dan buah busuk. Itu sebabnya lalat hanya bertelur di tempat-tempat seperti itu. Ketika bahan organiknya sudah terurai, di situ belatung akan berpesta lebih cepat. Belatung memiliki umur rata-rata sekitar 8 sampai dengan 10 hari. Belatung secara teknis adalah tahap kedua kehidupan lalat. Karena itu, mereka tidak hidup lama karena mereka tidak berada di tahap akhir kehidupan. Karena belatung berada di tahap pertengahan siklus hidup lalat, dibutuhkan sekitar 8 sampai dengan 10 hari untuk berganti kulit menjadi kepompong dan berubah menjadi lalat. Sebuah studi tentang harapan hidup belatung juga menemukan bahwa suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap apakah belatung benar-benar tumbuh. Lalat rahim Lysopaga diatraea mengembangkan embrio pada semua suhu konstan yang diuji pada suhu 16 sampai dengan 34 derajat Celcius. Tetapi mempertahankan lalat pada suhu 34 derajat Celcius mengakibatkan kematian belatung sebelum menetas. Ditemukan dalam penelitian bahwa pada suhu mulai dari 16 hingga 30 derajat Celcius, kecuali untuk betina pada 28 derajat Celcius, harapan hidup belatung dewasa lebih dari 20 hari. Tetapi pada suhu 32 dan 34 derajat Celcius memiliki masa hidup yang lebih pendek. Suhu tampaknya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masa hidup belatung daripada yang diperkirakan semula. Telur adalah tahap awal dari siklus hidup lalat. Setelah kawin, lalat betina bertelur dan lalat jantan membuahinya. Lalat bertelur di lingkungan yang hangat dan lembab, pada bahan organik yang membusuk seperti sisa makanan, bangkai, serta kotoran hewan dan manusia. Dibutuhkan 8 hingga 20 jam untuk menetaskan telur lalat. Belatung atau larva lalat merupakan pengurai yang keberadaannya diperlukan untuk penguraian bangkai. Belatung sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem. Tidak dapat dibayangkan bahwa bangkai organisme yang membusuk tidak dapat terurai dengan baik di dalam tanah. Ada beberapa fakta ilmiah tentang belatung yang tidak banyak diketahui banyak orang. Pertama, belatung memiliki indera penciuman yang luar biasa. Sistem penciuman belatung begitu baik, bahkan bisa mencium bau menyengat dari kejauhan. Melansir The Guardian, jika Anda menempatkan belatung di tempat yang jauh dari bangkai, maka ia tetap akan mengincar bangkai tersebut. Belatung adalah larva yang tampak sederhana, tetapi kenyataannya tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Dengan 21 saraf penciuman, belatung hanya perlu mendeteksi jenis bau menyengat tertentu. Ini karena evolusi terjadi jutaan tahun yang lalu.
Kedua, belatung sangat membantu tim forensik dalam mengungkap kasus kriminal. Jangan remehkan belatung. Setidaknya, belatung bisa lebih berguna bagi penyelidikan forensik dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Belatung yang selalu hinggap di bangkai dan mayat atau jenazah akan sangat berguna untuk membantu tim forensik mengungkap kasus-kasus kriminal yang melibatkan kematian atau pembunuhan. Melansir National Geographic, kehadiran belatung dapat diteliti lebih jauh untuk mengetahui apakah mayat atau korban mengalami perpindahan tempat atau tidak. Hal itu disampaikan langsung oleh Jeff Tomberlin, ahli entomologi forensik dari Texas A&M University, Amerika Serikat. Dalam dunia forensik, bukti atau petunjuk sekecil apapun dapat digunakan sebagai sumber data yang mengarah pada kronologi peristiwa, bahkan dapat mengarah pada pelaku kejahatan. Ketiga, belatung juga digunakan dalam bidang medis. Tahukah Anda bahwa pada tahun 2004, FDA, Food and Drug Administration, sebagai badan yang mengontrol makanan dan obat Amerika Serikat, telah mengizinkan penggunaan belatung untuk tujuan medis? Ya, belatung memakan daging busuk. Uniknya, belatung tidak akan menyentuh daging segar. Seperti yang dilaporkan dalam jurnal ilmiah Scientific American, larva lalat pertama kali disterilkan dan dibungkus dalam kantong yang bentuknya seperti kantong teh. Setelah menjadi belatung, bisa digunakan untuk proses penyembuhan pasien. Sebuah studi medis di bidang dermatologi yang diterbitkan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa belatung memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menyembuhkan luka sayatan. Belatung akan mengeluarkan dan membersihkan jaringan yang mati dan terinfeksi sehingga luka dapat sembuh dengan cepat. Sungguh mengagumkan. Keempat, belatung bertindak sebagai pengurai untuk menyeimbangkan ekosistem. Tidak terpikirkan bahwa bangkai hewan di alam liar akan tergeletak di sana tanpa ada yang mengurainya ke tanah. Tentunya hal ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem itu sendiri. Belatung adalah salah satu hewan pengurai yang lebih masif yang bisa memakan mayat yang membusuk dalam waktu yang tidak lama lagi. Sifat belatung yang hanya menyukai daging busuk ternyata bermanfaat bagi alam dan bagi kehidupan makhluk lain di bumi ini. Kelima, jangan makan makanan tengik atau basi, karena mungkin mengandung larva lalat atau bayi belatung. Meski belatung memiliki banyak manfaat, namun jangan sesekali untuk mengonsumsi makanan yang diduga mengandung belatung. Jika makanan tersebut sudah basi dan tidak layak untuk dikonsumsi, sebaiknya segera dibuang. Seperti dicatat oleh Medical News Today, belatung dari larva lalat dapat membawa dan menularkan bakteri Salmonella dan E. coli. Kedua jenis bakteri ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Gejala jika tubuh terpapar bakteri Salmonella dan E. coli antara lain mual, muntah, diare, demam, bahkan kematian akibat kekurangan cairan dalam tubuh.
Itulah beberapa penjelasan singkat tentang belatung dan fakta ilmiah yang dimiliki oleh belatung.